Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ahibati fillah, barakallahu fikum, ahlan bikum fi hadhihi lailatul mubarakah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita nikmat yang mulia ini dalam rangka untuk ilmi, mengaji sebuah kitab yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat penting bagi umat Islam, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Target utama dari Ibnu Qudamah yang menulis kitab ini adalah bagaimana orang Islam itu bisa merasakan lezatnya ibadah. Ya, karena banyak orang sudah ibadah tapi belum merasakan lezat, belum merasakan nikmat, belum merasakan enak, belum merasakan tentram, belum merasakan manisnya ibadah. Sehingga akhirnya ibadah yang dikerjakan itu ya kadang semangat, kadang kendor, kadang banyak, kadang dikit. Ya kalau lagi kumat ya semangatnya luar biasa, tapi kalau lagi futur juga lemesnya juga luar biasa. Itu semuanya dikarenakan tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Maka hadirnya kitab ini adalah bagaimana kita menikmati semua yang Allah suguhkan kepada kita berupa perintah-perintah maupun larangan. Itu semuanya kita nikmati. Ya, yang dilarang pun kita juga menikmati. Alhamdulillah dilarang sama Allah. Kalau enggak udah jadi apa gitu ya. Sampai ke level seperti itu. Makanya kitab ini tujuannya adalah bagaimana manusia ini benar-benar bisa nyambung betul sama Allah. Ya, Minhajul Qasidin artinya pedoman kita yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barakallahu. Dari sinilah maka kita sering mendengar kabar dari salafus saleh, seandainya para raja, para putra mahkota itu tahu nikmat ibadah yang kami rasakan, maka sungguh mereka akan menyerang kita demi merebut kenikmatan itu. Sebab kenikmatan ibadah itu tidak bisa diganti dengan nikmat apapun. Ya, orang mukmin itu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat sedang menjalankan ibadah atau ketaatan kepada Allah. Dari sinilah maka berhubung kita ibadah harus sampai menemukan rasa enak. Sholat sampai jadi benar-benar kayak makanan pokok. Ya, kayak orang makan nasi lah. Dan makan apa aja pokoknya kalau belum nasi belum makan gitu ya. Orang sholat harus sampai ke level itu. Butuh sholatnya sebutuh mereka terhadap makanan. Ya, begitu juga saat menjalankan ibadah-ibadah yang lain, maka harus merasakan yang namanya rasa manis dan rasa nikmat. Ya, dan itu semuanya tentu perlu proses. Ya, mungkin proses kita masih di tahap ya belajar ilmunya dulu. Insya Allah nanti sambil kita amalkan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan nanti kita akan menemukan bagaimana nikmatnya jadi seorang Muslim. Ya, baik. Kemarin kita sudah membahas sedikit mungkin di bagian awal dari kitab ini, yaitu rukunul ibadah, ya, yang artinya adalah perempat pertama, ya, yang membahas masalah ibadah. Nanti habis ini tentang masalah adat atau hal-hal yang kebiasaan sehari-hari. Lalu kemudian persoalan al-muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Baru terakhir ujian, hal-hal yang menyelamatkan. Alhamdulillah barakallahu. Kemarin kita sudah membahas sampai di paragraf yang kedua. Wa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kalau disebut sahihain itu maksudnya adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun kitab sahih ada banyak Pak ya. Barangkali ini kita kan harus kenal judulnya. Ya, baik. Jadi kitab sahih itu ada banyak banget, tapi yang kita jadikan sebagai sahih, sebagai standar hadis sahih itu cuma dua, Bukhari dan Muslim. Ya, di kitab sahih itu, jadi kitab itu ditulis judulnya macam-macam. Kitab hadis ya, kutubul hadis ya. Itu ditulisnya macam-macam.
Ada yang berbentuk sahih, berarti memang isinya diperkirakan hadis-hadis sahih. Kemudian ada yang bentuknya al-musnad. Musnad ini berarti siapa yang meriwayatkan, sahabatnya siapa. Ya, ada yang berbentuk mu'jam. Mu'jam. Ada yang berbentuk kamus, jadi indeks. Bentuknya indeks. Ada yang berbentuk muwatta'. Jadi bentuknya itu seperti kitab fikih pijakan. Ada yang berbentuk sunan. Sunan. Ya, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Kalijogo, bukan ya? Itu bahasa Cina, sunan. Lain, kalau ini sunan asli Pak. Cuma jamak dari sunnah, yaitu sunan, gitu ya. Kalau yang di Indonesia itu bukan sunan ini, ya, seperti itu. Nanti ada juga yang berbentuk yang lain, yaitu al-mustadrak. Nah, ada sunan Ampel, ya. Dan sunan-sunannya itu bukan sunan ini ya, juga. Nah, untuk yang sahih itu ada banyak banget contoh-contohnya. Di antaranya adalah Al-Bukhari, ya. Ada Muslim, ada Ibnu Huzaimah, ada juga Ibnu Hibban. Nah, seperti itu ya. Jadi ini semuanya apa? Ditulis berdasarkan kriteria hadisnya. Pokoknya hadisnya adalah hadis yang sahih, gitu ya. Makanya kitabnya kita sebut kitab namanya Sahih apa? Kalau yang nulis Bukhari, Sahih Bukhari. Kalau Muslim, Sahih Muslim. Kalau Ibnu Huzaimah ya berarti Sahih Ibnu Huzaimah. Kalau Ibnu Hibban, Ibnu Hibban. Dengan kriteria apa sih hadis itu bisa disebut sahih, Pak? Kriterianya paling enggak 6 syarat hadis itu disebut sahih. 6, ya. Yang pertama adalah marwahul adl, orang adil, atau bahasa kita orang baik. Baik itu kriterianya tidak melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, tidak kecanduan barang mubah, sama tidak melakukan hal-hal yang mencoreng wibawa. Itu adil namanya dalam Islam. Yang boleh dijadikan saksi, yang boleh dijadikan beri amanah, itu syaratnya pokoknya baik, adil ini ya. Kemudian yang kedua adalah dhabit, yaitu hafalannya baik. Ya, kalau nggak pernah salah berarti sempurna. Kalau salah dikit-dikit berarti masih baik. Agak sering salah, jatuhnya hadisnya turun jadi hasan. Ya. Kemudian marwahul adlu dhabit an mithlihi, ya, ila muntahahu, bersambung. Bersambung terus, nggak boleh putus. Isinya orang baik, hafalannya kuat. Baik, hafalannya kuat. Pokoknya orang baik, hafalannya kuat. Ini kalau digabung jadi satu, ya, baik dan hafalannya kuat disingkat jadi sikoh. Pernah dengar kalimat sikoh? Ya. Nah, sikoh itu artinya orangnya baik dan hafalannya mantap. Ya. Kalau cuma baik doang belum disebut sikoh. Sudah disebut dhabit doang, hafalannya bagus tapi orangnya nggak punya ketakwaan, nggak bisa disebut sikoh. Sikoh itu kalau udah nyatu, ya. Kemudian yang selanjutnya bersambung, ya. Kemudian yang selanjutnya, berarti ada 5 kalau jadi singkat jadi 5. Tidak syad. Syad ini artinya tidak berlawanan dengan hadis yang lain. Dengan hadis yang lain. Kemudian tidak ada ilah atau penyakit. Jadi hadis itu kadang juga penyakitan, Pak. Jadi kelihatan kayaknya nyambung semua. Setelah diteliti di kitab-kitab di kitab-kitab biografi, ternyata ini nggak pernah ketemu ini. Ternyata ada loh ya penyakit
halus banget begitu ya. Dulu yang paling ahli menemukan penyakit begini Imam Syafi'i. Ya, jadi beliau paling tahu biasanya. Ini nggak mungkin hadis ini dari ini. Karena Atok Al-Khurasani nggak pernah ketemu Ibnu Abbas. Kalau ada Atok ketemu Ibnu Abbas ini mesti Atok Yaman, ini nggak mungkin Atok Khurasani. Karena Atok Khurasani itu muridnya Ibnu Mas'ud, bukan muridnya Ibnu Abbas. Begitu ya. Nah, yang begini-begini ulamanya ada juga yang bagian ahli untuk ngulik persoalan seperti ini ada. Ya. Makanya ini hadis sahih maksudnya yang seperti ini kriterianya. Kalau tidak boleh berlawanan apa? Kadang-kala ada hadis orangnya baik, tapi ternyata ada yang lebih baik beda sama dia. Maka yang lebih baik diterima dan yang berlawanan ini kita buang. Itu syaratnya juga. Jadi kalau dia melawan hadis lain yang lebih sahih, kita tidak terima. Kemudian yang kedua ada hadis yang disebut musnad. Ya, musnad itu berarti ada juga nama yang lain, Pak ya. Ada yang namanya musannaf. Ini nanti isinya macam-macam. Kalau kitab yang judulnya sahih ini pokoknya yang paling inti memang kriteria hadisnya pasti sahih. Nah, terus kenapa yang terkenal cuma dua, yang ini sama ini kenapa enggak? Karena sahih itu pun ternyata bab ijtihad. Untuk yang dua ini udah pasti disepakati semua orang. Tapi kalau yang ini Pak, Ibnu Huzaimah sama Ibnu Hibban itu kriteria sahihnya di bawah standar. Ya, apalagi Ibnu Hibban. Beliau itu memang orang baik, tapi baiknya itu berbahaya buat hadis. Karena begini, kalau ada orang nggak dikenal, itu sama Bukhari Muslim ditolak. Orang nggak dikenal berarti dhaif. Kalau kata Ibnu Hibban nggak dikenal berarti baik. Karena saya nggak pernah tahu dia maksiat, berarti saya anggap dia orang baik ini. Husnudzonnya Ibnu Hibban membahayakan hadis. Seperti itu, makanya untuk Ibnu Huzaimah sama Ibnu Hibban nggak masuk kriteria. Apakah nanti ada sahih-sahih yang lain? Masih banyak kita bahas sahih yang lain, tapi semua itu sahihnya tidak standar. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada musnad seperti musnad Imam Ahmad. Ya. Musnad Imam Ahmad. Ya. Ini contoh-contoh aja lah. Nah, banyak ya, musnad Dailami, musnad Al-Firdaus ya. Ada juga musnad Abu Ya'la Al-Musri. Ini semuanya ditulis berdasarkan sahabat siapa. Biasanya diurut dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Lalu kemudian istri Nabi, lalu keluarga Nabi, Ashabul Badar. Jadi hadisnya berdasarkan apa Pak? Gak peduli sahih apa enggak, yang penting sumbernya dari mana. Nah, itu kitab hadis yang ngambil sumber itu namanya kitab musnad. Jadi nanti kita kalau baca, misalkan nih, jenengan punya kitab Musnad Imam Ahmad, nyari bab wudu, dicari sampai awal sampai akhir gak bakal ketemu Pak. Karena kitab Musnad itu hanya memikirkan yang meriwayatkan siapa. Jadi kalau jenengan pengen tahu hadisnya Abu Bakar apa saja, cari di Musnad Ahmad bab Abu Bakar As-Siddiq. Pasti di awal loh, 10 sahabat yang masuk surga kan taruh di depan, gitu ya. Jadi mereka sudah mengurutkan berdasarkan akidah umat Islam. Ya, seperti itu. Ada juga nanti kita musnad Abu Ya'la Al-Musili, ya, musnad Al-Firdaus miliknya Al-Imam Ad-Dailami. Nah, itu juga sama, berdasarkan apa? Nama-nama sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Jadi di sini modelnya pakai sahabat. Ya, jadi nggak ada bab wudu, bab sholat, bab itu ya, misalkan pola berilmi, gak bakal ketemu di sini. Makanya kita kalau membaca kitab Musnad Imam Ahmad, itu kita pengen tahu aja hasil ngajinya Umar bin Khattab apa. Cari di hadis-hadis yang musnadnya Musnad Umar bin Khattab. Dari situlah nanti kita akan ketemu, oh berarti ini ilmunya Umar dikumpulin sama Imam Ahmad jadi satu di dalam Musnad Ahmad yang bagian bab Umar bin Khattab. Itu berarti hasil ngajinya Umar. Ya, selama mungkin sekitar 20 tahun menemani, atau mungkin sekitar ya perkiraan sekitar 16 tahun atau 17 tahun menemani dakwah Rasul. Ngajinya dapat apa saja bisa dilihat di situ. Maksud saya melihat ini ada sebuah tulisan yang pernah saya terjemahkan, judulnya adalah Sayyidah Aisyah. Saya penasaran sama tulisan tersebut, tulisan Sulaiman
An-Nadrawi. Ya, pada waktu itu saya ngecek, kok sumbernya Musnad Ahmad semua ya? Saya cari, ternyata betul Musnad Ahmad yang bagian Aisyah itu dijadikan sebagai sandaran mau cerita soal Aisyah, karena memang isinya cerita dari Aisyah semua. Ya, entah dia ngaji, entah dia ditegur Rasul, ya, entah dia main-main sama Rasul, itu semuanya adanya di kitab Musnad, karena berdasarkan apa? Sahabat. Pengen tahu ilmunya Ibnu Mas'ud, cari di Musnad. Di situ nanti semua hadis dari Ibnu Mas'ud disampaikan. Dari situ nanti kita bisa menyimpulkan kenapa Abu Hurairah hadisnya paling banyak. Ya, itu dari sini kenapa Ali paling banyak. Kenapa sahabat Nabi, ya, yang bernama Zubair bin Awam, bodyguardnya Nabi dari sejak di Mekah sampai Madinah, kok hadisnya cuma 2? Nanti kita tahu di sini, Pak. Ya, kenapa ini orang kok hadisnya cuma 2? Padahal nemenin Nabi itu 13 tahun, 23 tahun. Tapi kenapa kok hadisnya cuma dikit? Nah, itu nanti bisa ketahuan nanti kalau kita baca kitab Musnad. Ada juga yang bernama Mu'jam. Ini tulisannya At-Tabrani. Ya, seperti Mu'jam, ya, Mu'jam Al-Awsat. Ada Mu'jam Shogir, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat. Ya. Ini seperti apa Pak kalau Mu'jam? Kalau Mu'jam ini nggak peduli sahabatnya siapa, nggak peduli babnya apa. Yang penting abjad, hurufnya, urutannya. Jadi yang namanya awalnya A mesti ditaruh paling awal. Habis itu ba, habis itu ta, habis itu tak, dan seterusnya. Atau kalau orang Arab urutannya bukan alif ba ta sa jim ha kha. Itu urutan Baghdad, Pak. Kalau urutan orang Arab itu abjad, hawas, hoti, kalaman. Ya. Jadi alif ba jim dal, ya, ha waw za, ha to ya, kaf lam mim nun, dan seterusnya. Jadi urutan kalau kita kan biasanya alif ba ta sa jim, ini Baghdad, metode Baghdadi namanya. Begitu kalau menguruti. Tapi kalau orang Arab asli itu pakainya begini: abjad, hawas, hukti, kalaman. Ya. Alif, ba, jim, dal, ha, waw, za, ha, to, ya, kaf, lam, mim, nun. Nanti urutannya begitu. Makanya nanti kalau kita baca di kitab misalkan Lisanul Arab, kamusnya orang Arab itu Pak yang 23 jilid. Nah itu urutannya gak alif ba ta sa jim ha kha, tapi pakai abjad, hawas, hukti, kalaman. Ya nanti saya akan dipelajari lebih jauh. Ada ya dalam pembahasan masalah bahasa. Nah, di sini nggak peduli mau sahabatnya berapa, siapa, penting apa enggak, pokoknya asal namanya A mesti ditaruh paling awal karena memang sistemnya sistem kamus, ya, indeks, biar memudahkan. Alif habis alif, ba habis itu jim, dal, ha, to, ya, kaf, lam, mim, nun, seperti itu. Ini ya, ini namanya Mu'jam. Nah, kemudian al-Muwatta. Kalau Muwatta itu pegangan hidup. Berarti isinya apa? Berarti diawali dari bab akidah, ilmu, sholat, zakat, puasa, haji, sampai bab penting lah pokoknya. Intinya pedoman hidup. Jadi bentuknya sudah kayak buku pegangan. Makanya dulu kata Abu Ja'far Al-Mansur, kita kalau mau dijadikan kurikulum internasional. Semua tempat ngaji harus pakai kitab Al-Muwatta. Tapi Imam Malik menolak, nggak mau saya. Ya, jangan sampai umat ini jadi susah gara-gara saya. Sedangkan sahabat Rasulullah punya ilmu semua, muridnya punya ilmu semua, tersebar di berbagai tempat, gitu ya. Jadi Imam Malik ini bentuknya Muwatta atau sebuah kitab pegangan. Ya, kalau sekarang mungkin orang nyebut buku paket bentuknya, Pak. Jadi babnya sudah tertib dan rapi. Ya, berdasarkan kebutuhan paling penting seorang muslim. Itu Al-Muwatta, seperti Muwatta'nya Imam Malik, ya, Al-Muwatta, ya, lil Imam Malik bin Anas, ya. Kemudian Sunan, nah ini yang paling banyak. Nah Sunan ini apa? Kitab yang disusun berdasarkan bab fikih.
itu disebut namanya sunan. Contohnya ya Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Darimi, ya Sunan Daruqutni. Pokoknya semua kitab yang isinya sunan-sunan itu berarti pasti berdasarkan bab fikih, gitu ya. Jadi kalau disebut rawahu ashabus sunan, diriwayatkan oleh pemilik sunan, berarti kemungkinan apa? Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, sama Sunan Darimi. Ya, kemungkinan ini disebut sebagai ashabus sunan. Nanti kita bahas sedikit, mungkin ada terminologi. Mustadrak artinya tambalan hadis sahih, yaitu hadis sahih yang tidak disebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka ditulis kitab yang lain. Ini sahih juga kok, walaupun nggak ada di Bukhari Muslim, maka namanya mustadrak. Mustadrak artinya tambalan, untuk nambal kekurangan Bukhari Muslim. Tapi tetap nggak bisa. Imam Al-Hakim ini dapat banyak kritik ya. Yang terkenal adalah mustadraknya Imam Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, artinya tambalan. Ya. Kemudian atau susulan, ada yang namanya musannaf. Kalau musannaf ini berarti ya beraneka macam, Pak ya. Jadi sudah tersistematiskan. Ya, di antara yang terkenal musannaf Ibnu Abi Syaibah, musannaf Abdul Razak dan lain-lain. Ya. Nah, apa isinya? Isinya sudah urut, rapi, tertib. Quran, Sunnah, qaul sahabat, qaul ulama. Jadi udah tertib begitu, Pak. Jadi kitabnya udah cakep banget begitu. Jadi kita kalau misalkan nih, saya pengen yang ada Quran, Sunnah dan qaul sahabat, ya udah cari aja kitab musannaf. Udah pasti ketemu begitu modelnya. Ya, seperti itu. Nah, dari semua model kitab ini, yang paling terkenal ada yang namanya kutubu, ya, yang terkenal mungkin barangkali ada Sittah, ya, karena ini dianggap sudah mewakili semuanya, jangan khawatir. Ya, apa aja kutubu Sittah? Yang pertama jelas Shahihain, ya, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan, ya, Abu Dawud. Yang paling bagus ini Abu Dawud dulu, karena ahli hadis beneran. Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan Tirmidzi, kemudian Sunan Ibnu Majah. Ini rebutan sama Al-Muwatta'nya Imam Malik. Rebutan, Pak. Ya, seperti itu. Jadi Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah sama An-Nasa'i. Ya, ini yang ini masih rebutan, Pak. Siapa yang paling pantas dimasukkan? Muwatta apa Ibnu Majah? Ya, untuk jadi 6 kitab sandaran. Kenapa ini diperebutkan oleh 2 kitab ini, Pak? Karena begini, Ibnu Majah kalau mau dimasukkan sini, kok di beberapa tempat ada hadis palsunya. Jadi di sini ada beberapa hadis palsu di Ibnu Majah. Tapi kalau Al-Muwatta dimasukin, isinya banyak hadis dhaifnya juga. Karena Imam Malik itu termasuk yang paling senang melakukan iqdol. Iqdol itu ngeriwayatin hadis tapi 2 rawinya hilang. Ngeriwayatkan hadis kan harusnya kan bersambung ya. Ini 2 hilang, yaitu sahabat sama tabi'in. Tiba-tiba Malik berkata, "Qala Rasulullah." Malik ke Rasul hilang berapa? 2, karena Malik tabi'in. Tabi'in ke Rasulullah, berarti atasnya masih ada tabi'in, atasnya masih ada sahabat. Ini hilang 2 seperti ini, namanya muqdol. Dan ini disopin. Kita Al-Muwatta paling banyak. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang juga kandidat yang dimasukkan, yaitu Musnad Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad. Ya, sehingga nanti akhirnya disempurnakanlah jadi 9 tambahin 1 lagi yang namanya Sunan Ad-Darimi. Jadilah kutub tis'ah, bukan lagi Sittah lagi. Jadinya 9 kitab. Ya.
semuanya. Ini biar nggak kayak ikhtilaf nih, dua-duanya masukin semua. Nah, kalau dua orang ini sepakat, maka disebut namanya, kalau di sini sahih, di sini juga sahih, Pak. Di Bukhari ada, di Muslim juga ada, namanya muttafaqun alaih. Artinya muttafaq itu disepakati alaih, disepakati kesahihannya. Hadis tersebut telah disepakati kesahihannya oleh dua imam. Ya, ada juga istilah lain yaitu dari Imam Asy-Syaukani. Kalau disebut muttafaqun alaih berarti bukan cuma Bukhari Muslim, kan? Harus ada tambahan sama Imam Ahmad. Jadi 3. Gitu. Tapi ini istilah khusus yang dipakai oleh Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autor. Ya, jadi kalau di Nailul Autor Imam Syaukani itu mengatakan muttafaqun alaih, berarti maksudnya bukan hanya Bukhari Muslim, tapi ada tambahan Ahmadnya juga. Tapi khusus ya, kitab Nailul Autor itu kitab yang mensyarah tulisan Ibnu Taimiyah, tapi Ibnu Taimiyah kakek, bukan Ibnu Taimiyah yang kita kenal. Jadi Ibnu Taimiyah itu nama 8 orang. 8 orang namanya semuanya Ibnu Taimiyah. Ini nanti semuanya namanya ini akan terbuka dalam kitab yang berjudul Al-Muswaddah fi Ushulil Fiqh, ditulis oleh Ahlu Taimiyah, keluarga besar Ibnu Taimiyah, yang mbahnya, cucunya, pakdenya, budenya ikut semua. Jadi satu akhirnya nulis kitab yang berjudul Al-Muswaddah fi Ushulil Fiqh. Ya, kitab Al-Muswaddah bahas masalah usul fikih. Baik, ini mungkin sekitas lah, barangkali untuk mengenal sedikit istilah mungkin ya, nanti karena habis ini banyak sekali nanti hadis-hadis yang akan dijelaskan. Kalau kita udah tahu teknisnya, insya Allah nggak ada yang perlu ditanyakan gitu ya. Nah terus kalau hadis hasan itu apa? Tadi ini soalnya ketemu juga nih, hadis hasan. Hasan itu berarti tinggal dikurangi ini aja, Pak. Hafalannya baik, kita kurang baik. Paham ya? Orangnya baik, tapi hafalannya kurang baik. Begitu ya? Sholat jamaahnya rajin begitu. Tapi kalau menyampaikan hadis suka belibet. Apa ya? Itu kemarin lanjutannya apa ya? Pokoknya saya dengar aja begitulah, begitu pokoknya ya. Jadi ada 3 manusia yang paling celaka, ini dan satunya lupa, misalkan begitu ya. Nah kalau ada yang seperti itu Pak, itu hadisnya kita anggap masih bisa diterima, karena dia nggak mungkin bohong, orang baik kok. Tapi di lain sisi nggak mungkin juga disebut sahih, karena hadisnya juga potong-potongan, banyak yang hilang, banyak yang lupa, banyak yang bingung juga dia. Makanya kita turunkan statusnya jadi hadis hasan. Ya, nggak kita buang, tetap kita pakai. Tapi nanti tidak boleh kita anggap sebagai sahih seperti yang ini yang 5 ini ya. Begitu. Baik. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah tokoh yang sangat dibenci oleh orang-orang Syiah. Karena memang ini adalah lawan politiknya Ali bin Abi Thalib ya. Cuman kata Ibnu Abbas, beliau menyampaikan bahwa kalau kalian sudah mendengar Muawiyah ngomong fikih, maka jangan noleh ke ulama manapun, karena Muawiyah itu memang ahli fikih. Ya, beliau mengamalkan betul hadis ini, Bang. Sampai itu Rasulullah SAW yang aku pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan atau Allah ingin ngasih kebaikan pada seseorang, maka caranya apa? Orang itu dibuat paham agama. Berangkat dari sinilah maka Muawiyah itu belajar fikihnya mumpeng sehingga beliau menjadi seorang imam panutan dalam perkara fikih. Ya, fikih artinya apa, Pak? Fikih itu kalau zaman dulu ini juga mengalami pergeseran. Jadi fikih itu ada sejarahnya sendiri ya. Jadi fikih itu seperti ini. Dulu kalau disebut fikih, al-fiqh itu maksudnya ya di dalamnya itu sudah masuk ya al-Islam. Pokoknya semua ajaran Islam itu disebut namanya apa, ilmunya namanya ilmu fikih. Tapi seiring berjalannya waktu mulai muncul bid'ah-bid'ah.
Akhirnya fikih dipecah. Ada fikih akbar, al-akbar. Ini yang ditulis oleh Abu Hanifah ya. Fikih akbar. Ada juga al-fiqh lawannya, al-fiqh al-asghar. Ya. Ada juga yang tengah-tengah, al-fiqh al-awsat. Awsat artinya tengah, Pak. Ya. Kok sudah jadi dibagi tiga? Ya. Fikih akbar menangani soal akidah. Fikih asghar menangani soal apa? Soal yang kita kenal sekarang namanya ilmu ahkam, ilmu fikih. Ya. Ilmu ahkam atau ilmu tentang hukum. Kalau fikih awsat menangani soal apa? Ya, ini nanti persoalan ada wal akhlak. Jadi dipecah ternyata. Lama-kelamaan istilah ini mulai gak populer lagi. Ya, karena pada waktu itu begitu kelihatan mencolok banget, ahli bid'ah itu nyerang habis-habisan, akhirnya istilah fikih akbar gak terpakai. Lama-kelamaan orang udah nyaman nyebut ya ini namanya ilmu sunnah. Untuk lawan ini Pak ya, ilmu akidah mereka sebut namanya ilmu sunnah karena lawannya ahli bid'ah. Kemudian untuk yang ilmu fikih disebut sebagai ilmu muamalah. Ganti lagi istilahnya sampai akhirnya sekarang udah pecah jadi seperti yang kita lihat, ada ilmu akidah, fikih, adab, akhlak, muamalah, jinayat dan lain-lain ya. Itu sekarang udah versi matangnya jadi kayak begitu. Kalau zaman dulu nggak ada. Jadi zaman Nabi itu Rasul mau ngaji akidah gitu. Rasul juga nggak tahu akidah apaan. Ya, sebab zaman Nabi itu nggak ada ceritanya orang pintar akidah tapi fikirnya jeblok, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya orang fikirnya mantep, akidahnya jeblok juga nggak ada. Mereka semuanya menjadikan agama ini satu bagian, nggak bisa dipisah. Tapi seiring berjalannya waktu untuk kepentingan pendidikan akhirnya dipisah sehingga jadinya sekarang ilmu jadi banyak yang begini Pak. Bahkan sampai ke level orang sekarang itu nggak percaya kalau kita menguasai semua ilmu. Saya pernah ke beberapa tempat, jadi orangnya nanya, Ustaz bisa ngajar apa lu? Saya ilmu syar'i apapun saya pelajari. Tarikh Madinatul Dimas 21 jilid juga saya baca Pak. Jadi kalau antum nanya ilmu tajwid saya juga udah baca ya Al-Jazari dan sarah-sarahnya. Kalau antum mau nanya ini semua spesifiknya Ustaz, spesifiknya begitu. Dan intinya lama-kelamaan intinya kayak nggak percaya dan nggak tertarik sama orang yang bisa ilmu apa aja Pak. Jadi orang sekarang itu memang sudah dipecah-pecah, ini ahli tafsir, ini ahli hadis, ini ahli tarbiyah atau pendidikan. Udah begitu modelnya. Jadi sekarang itu susah nyari orang semua ilmu syar'i dilahap. Padahal kalau kita lihat biografi Ibnu Taimiyah, Ibnu Jarir at-Tabari, itu kata ulama yang menyaksikan Pak, idza takallama fil nahwi ka'annahu nahwi, wa idza takallama fil 'aruf ka'annahu 'arudi, wa idza takallama fil riyadh ka'annahu riyadi, wa idza takallama fil fiqh ka'annahu faqih, wa idza takallama. Jadi kalau dia udah ngomong matematika itu jadi matematikawan. Kalau udah ngomong fikih, ahli fikih. Kalau udah ngomong nahwu, ahli nahwu. Itu ulama zaman dulu begitu. Nah sekarang ternyata enggak, makanya sekarang udah dipecah-pecah jadi banyak banget sehingga istilah fikih itu jadi kayaknya ilmu hukum ya Pak ya, yang kita kenal ya. Padahal kalau di hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan membuatnya apa? Faqih, paham terhadap agama. Itu bukan paham ilmu fikih, tapi maksudnya apa? Paham seluruh ajaran Islam. Karena zaman dulu nggak dikenal pecah-pecahan fikih kayak begini, nggak kenal. Dulu kalau disebut fikih itu ya maksudnya agama Islam, mulai bab akidah sampai bab jinayah, semuanya itu apa? Disebut namanya fikih zaman dulu kala. Jadi hadis ini nggak sedang bicara orang yang pintar fikih, tapi tentang orang yang pintar agama Islam secara keseluruhan. Dan hadis ini menjadi ya penyemangat para sahabat Nabi untuk terus mereka ngaji. Sebab tanda bahwa Allah itu masih baik sama kita atau Allah ingin memberikan kebaikan diawali dengan orang tersebut semangat untuk mengaji ya.
semangat untuk belajar. Ya, itu silakan dilihat yang nomor 2 itu ada catatannya ya. Itu huwa indal Bukhari wa Muslim. Jadi hadis tersebut ada di Sahih Bukhari dan ada Sahih Muslim. Bahwa fi Sahih Sunan Ibnu Majah. Loh, kok ada Sahih Sunan Ibnu Majah? Ini berarti udah diulik Pak kitabnya. Yang mulai Syekh Albani. Hadis yang Sahih dikumpulin, yang dhaif dikumpulin. Sehingga jadi 2 kitab Sunan Ibnu Majah. Ada yang Sahih Sunan Ibnu Majah sama dhaif Sunan Ibnu Majah. Sama semua kitab itu yang sunan-sunan itu Pak, itu udah diulik-ulik semua oleh Syekh Albani. Ya, sehingga ada Sahih Sunan Abu Dawud, dhaif Sunan Abu Dawud, Sahih Sunan Tirmidzi, dhaif Sunan Tirmidzi, Sahih Sunan Ibnu Majah, dhaif Sunan Ibnu Majah. Sudah diulik semua. Ya. Jadi di sini kalau ada tulisan Sahih Sunan Ibnu Majah, ini berarti sudah bukan tulisannya Ibnu Majah, tapi ini sudah yang versi terbaru yang ditulis oleh Syekh Albani. Saya sudah menceritakan ya. Jadi Syekh Albani itu awal mula beliau bergelut di dunia hadis itu Pak. Kan beliau dulunya kan tukang jam, tapi kok bisa belok jadi ahli hadis Pak. Makanya jangan sampai kita menutup kemungkinan. Mungkin antum barangkali, wah saya sekarang jualan cilok, maksud bisa jadi ulama? Bisa, ya. Yang penting nanti ketemu aja jalannya bagaimana begitu. Ya kalau saya Albani waktu itu di Damaskus kerja sebagai tukang jam. Nah suatu ketika lagi di pasar belum melihat ada orang, ya pada waktu itu dia habis nawar dari sebuah tempat lalu pergi. Lalu ada orang pergi ke situ mau beli, dia ngomongin jangan beli di situ, barang mahal-mahal. Waktu itu ada seorang ustaz lewat, lalu kasih tahu, diam, jangan ngomong begitu. Ya, da'in nas yarzuqullahu ba'dhum ba'dhum. Jangan sampai kamu ngabarin orang tentang harga di tempat lain. Biarkanlah Allah memberi rezeki kepada semua orang. Yang mahal biar dapat rezeki, yang murah biar dapat rezeki juga. Jangan sampai kamu ngabarin jangan di sono, jangan. Da'in nas, biarkan. Seperti itu. Syekh Albani tertarik Pak. Akhirnya nanya, nggak usah, mau nanya, itu tadi hadisnya menarik, riwayat siapa? Ya, orangnya kemudian jawab, ya pokoknya ada hadis begitu. Ya, saya mau nanya riwayat siapa? Ya di kitab apa, terus sahih apa tidak? Saya juga nggak tahu ya, selama ini pokoknya udah terkenal hadisnya itu. Ya, saya mau tahu statusnya. Ternyata ustaz tersebut tidak bisa menjawab dengan memuaskan. Akhirnya baik, terima kasih. Syekh Albani akhirnya mulai mencari tahu sebuah majalah yang bahas hadis Pak. Hadis ini sahih apa enggak gitu. Dulu ada majalah yang diterbitkan oleh Syekh Muhammad Qasim Ridho yang berjudul majalah Al-Manar. Ya, di majalah Al-Manar itu biasa dibahas soal ilmu hadis. Akhirnya Syekh Albani baca dari situ. Oh, hadis itu bisa dicari tempatnya di mana, statusnya apa, yang meriwayatkan bagaimana, ditimbang-timbang jadinya sahih apa enggak. Akhirnya sejak saat itu Syekh Albani kemudian beliau memutuskan untuk ngaji lagi, dan beliau kemudian di perpustakaan setiap hari 21 jam di perpustakaan. Jadi yang mau banting setir, jadi dari jualan cilok jadi ulama, monggo nyari perpustakaan 21 jam di sono tiap hari. Dan itu ditekuni oleh Syekh Albani mungkin hampir ya sekitar 10 tahunan. Habis itu baru beliau mulai mengulik-ulik kitab. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan mungkin diulik-ulik. Ya, walaupun kadang kebablasan juga Pak. Beliau mendhaifkan beberapa hadis riwayat Bukhari ya. Itu ada juga yang kebablasan begitu. Ya, tapi nggak masalah. Seperti itu secara akademik, oke, begitu ya kita bisa menerima begitu. Nanti kalau memang kita bahas hadis apa sih yang dipersoalkan begitu. Ya, karena memang beliau patokan banget sama yang ada di kitab, akhirnya sampai kebablasan ada begitu. Cuma akhirnya beliau juga merombak Sunan Abu Dawud yang hadisnya sahih mana, yang enggak sahih mana juga akhirnya beliau begitu. Yang Sunan Tirmidzi juga begitu. Biar umat Islam ini jangan sampai ya yang di Sunan Tirmidzi dianggap semuanya sahih, jangan sampai. Karena yang semuanya sahih itu hanya ada di Bukhari dan Muslim. Ya, seperti itu. Artinya dalam hal tersebut Syekh Albani kemudian mulai mempelajari ilmu hadis ya. Tapi
tapi yang memang beliau bidangnya adalah hadis. Nanti kalau sudah berbicara fikih ya mungkin kurang luas Pak, karena ahli hadis itu pasokan hadis di otaknya banyak, makanya berpikir bahwa nggak usah banyak mikir, pokoknya apapun yang ditanyakan ada hadisnya, begitu ya, sehingga kurang luas begitu. Sehingga kalau berbicara fikih seringkali fikihnya syad apa tadi artinya? Berlawanan dengan ulama lain yang lebih mantap ilmunya. Ya, itu pendapat syad namanya. Gitu ya. Jadi Syekh Albani berpendapat, ulama yang lain begitu. Contohnya misalkan debat dengan Syekh bin Baz soal hukum ngebut di jalan. Itu kelihatan banget gitu ya. Jadi pada waktu itu Syekh bin Baz mengatakan enggak boleh ngebut di jalan karena itu membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Tapi Syekh Albani mengatakan ini fatwa ulama enggak pernah di jalan tol, begitu ya. Makanya kayak begitu. Kemudian sama Syekh bin Baz dijawab lagi, ya, yang boleh ngebut ini fatwa ulama yang belum pernah nabrak, ya, marka jalan, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dari situ ketahuan bahwa pandangan fikih itu lebih dalam lagi terhadap hadis, tidak sekedar hadis, gitu ya. Baik. Jadi hadis ini sebenarnya kandungan maknanya banyak banget ya. Jadi ada seorang ulama itu yang menyimpulkan dari man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu ada sekitar 200 kesimpulan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Miftahul Dari Sa'adah menyebutkan kesimpulan dari hadis ini ada sekitar 100 kesimpulan. Hadis itu apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya, siapa yang Allah kehendaki baik, maka apa? Dia akan dibuat paham agama. Seperti itu ya. Kata Al-Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilma fala khairu fihi. Orang yang enggak suka ilmu maka enggak ada baik-baiknya. Ya, seperti itu. Sebab di sini disebutkan kalau orang itu masih ada baiknya, maka sama Allah pasti akan dibuat senang sama ilmu agama. Nah, orang kalau udah enggak ada senang-senangnya sama ilmu agama, udah enggak ada baik-baiknya. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Kun aliman, au muta'alliman, au sami'an, wala takun rafi'an. Jadilah kamu itu orang pintar, atau orang yang mau belajar, atau orang yang mau dengar ilmu. Jangan jadi yang keempat. Udah gak pintar, gak mau ngaji, gak mau dengar lagi gitu ya. Ini udah parah nomor 4 ini Pak ya. Seperti itu. Jadi tanda orang baik masih mau ngaji, pokoknya masih mau ngaji. Baik, wa an Abi Umamah, dari Abu Umamah Al-Bahili, ya, qala, dia bercerita, zakar dzukira li Rasulillah. Jadi kalau orang Arab itu mau membuat kalimat pasif dari bentuk asli dibuat UIA, gitu Pak ya. Kataba, jadi kutiba. Kalau dzukira ini berarti diceritakan. Artinya ada yang cerita. Jadi kalau kita ngartikan dzukira itu ada yang cerita ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rajulani, ya, dzukira Rasulillah rajulani. Ada yang bercerita pada Rasulullah tentang dua orang laki-laki. Ahaduhuma abid wal akhar alim. Yang satu ahli ibadah, rajin ibadah, ibadahnya bagus, banyak. Wal akhar alim, yang satu pintar, ilmunya banyak. Faqala Rasulullah kemudian bersabda sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Kelebihan seorang yang berilmu dibandingkan seorang yang banyak ibadah seperti kelebihanku dibanding kelebihan kalian. Lebih utama Rasul apa sahabat? Rasul. Itulah perbandingannya orang berilmu sama orang yang banyak ibadah. Masih utama orang yang punya ilmu. Dalam riwayat yang lain, ya, jadi seorang seorang yang berilmu itu lebih berat bagi setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Sebab kalau orang itu ahli ibadah tapi ilmunya kurang, itu sangat mungkin banget disesatkan, Pak. Ya, masih mungkin dikasih rekomendasi jelek, rusak, jahat, dikasih syubhat, disesatkan itu bisa.
Tapi kalau orang berilmu, insya Allah itu senjatanya udah lengkap untuk melawan setan. Tinggal nafsunya aja ya. Jadi manusia itu sebenarnya cuma dua kebutuhan pokoknya untuk bahagia. Apa? Ilmu yang benar sama hati yang benar. Dua-dua. Ini kalau udah punya, kita masih bahagia. Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Miftahu dari Sa'adah fi Mansuri Wilayatil Ilmi wal Iradah. Ya. Ilmu sama iradah itu kata kunci bahagia, Pak. Ilmunya benar, hatinya juga benar, maka insya Allah kita akan bahagia. Ya, kalau sampai ilmunya benar, tapi hatinya rusak, dia udah tahu yang benar, tapi pengennya yang nggak benar, ya, itulah yang bikin rusak. Atau nggak punya ilmu tapi pengennya benar, juga nggak bisa. Ya, harus ilmunya ada dan pengen ilmu itu diamalkan, baru nanti seseorang itu bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya ya, dalam berislam. Summa qala Rasulullah, lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, di situ kan ada kalimat tadi sebelumnya kan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Perumpamaanku, ya, perumpamaan orang berilmu dibanding yang banyak ibadah itu seperti keutamaanku dibanding orang paling rendah di antara kalian. Bukan hanya sahabat, Pak, tapi sahabat yang paling tidak ngetop, tidak terkenal dan tidak dikenal siapapun, tidak diketahui. Itu kelebihan Nabi dibanding sahabat itu sama kayak orang berilmu dibanding ahli ibadah. Di perbandingannya yang sangat jauh. Gitu ya. Adna itu artinya paling rendah. Ya. Adna itu artinya paling rendah. Berasal dari kata-kata dunia. Dunia itu artinya rendah, kalau adna itu lebih rendah lagi. Orang Arab kalau mau bikin lebih itu pakai kalimat, pokoknya diarahkan saja ke af'ala, af'alu ya, af'alu. Jadi misalkan qorib artinya dekat, kalau lebih dekat, kasir banyak, lebih banyak. Aksar, kabir, akbar, sogir, aswar. Pokoknya begitu dirubah jadi sini begitu. Kalau adna berarti itu dari kalimat dunia yang artinya rendah, jadinya tambahin begini adna, adna, ya. Seperti itu tuh pembahasan dalam bab ilmu sorok ya. Mungkin kalau pas kita bahas sedikit mungkin sambil ngamalin yang barangkali sudah didapat, mudah-mudahan jadi tambah nempel ya. Kemudian summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. Jadi kalau ada inna maka kata setelahnya harus dibaca a semua atau pengganti a nanti bahasa nahwu ya. Bisa dibaca a, bisa dibaca juga i, bisa dibaca pakai iya dan seterusnya. Nanti insyaallah teman-teman kita lengkapi. Tapi dalam hal ini pokoknya kalau habis inna dibaca a. Innallaha. Jadi jangan innallahu ya, seperti itu. Yang penting kata-katanya innanya pendek. Kalau innanya panjang lain lagi. Inna lillahi bukan ya. Kalau yang ini innallaha wa malaikatahu. Kalau habis wa itu kata-kata habis wa itu pasti semuanya harokatnya sama. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi jubriha. Sesungguhnya Allah, malaikat penduduk langit bumi, termasuk namlah semut fi jubriha, di dalam lubangnya, lubang semut. Wa hatta al-huta, termasuk ikan paus ya. La yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Mereka semuanya ya, kalau Allah berarti ya artinya merahmati ya. Kalau malaikat penduduk langit bumi termasuk semut, termasuk ikan paus, maka mereka semuanya mendoakan rahmat dan ampunan ala muallimin nas al-khair, untuk muallim, untuk orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Jadi
Jadi untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, maka didoakan oleh malaikat, didoakan oleh penduduk langit, penduduk bumi, termasuk ya an-namlatu fi juriha wal hutu fi jawfil ma', yang gitu ya, termasuk semut yang ada dalam lubangnya dan termasuk ikan paus yang ada di tengah-tengah samudera. Di situ ada tulisan rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Beliau mengatakan hadis ini hasan shahih. Belakangnya ada tulisan gharib. Wah, ini apa lagi nih Pak ya? Ini istilah teknis. Jadi kita kalau nggak mengerti nanti takutnya kita bingung nanti. Ini hadisnya bisa diamalin nggak sih? Seperti itu ya. Kalau hasan tadi sudah jelas Pak, hafalannya kurang bagus. Shahih, hafalannya bagus. Nah, kok dicampur? Kata para ulama, seperti kata Ibnu Hajar, ini istilahnya yang punya Tirmidzi doang Pak. Ulama lain juga nggak punya begini, gitu ya. Makanya kalau kita pengen dengar kalimat hasan sahih, baca aja Tirmidzi. Sunan Tirmidzi itu isinya hasan sahih. Kenapa disebut begitu kata beliau? Hasan menurut sebagian orang, sahih menurut sebagian orang, campur aja jadi satu. Ya, yang jelas kata Imam Tirmidzi, tidak ada satupun hadis yang memasukkan dalam sunanku kecuali semuanya diamalkan, kecuali 2 hadis ya yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Syarah Ilal Tirmidzi ya. Jadi Syarah Ilal Tirmidzi dalam kitab tersebut Ibnu Rajab menjelaskan bahwa ada 2 hadis di dalam Sunan Tirmidzi nggak bisa diamalin. Kemana-mana kita bahas hadisnya apa begitu ya. Kalau mungkin nanti ada peluang untuk membahas itu. Dan kita lanjutkan di sini kalimat hasan sahih. Berarti hasan menurut sebagian ulama, sahih menurut sebagian ulama. Yang jelas bukan dhaif. Yang jelas bukan hadis dhaif. Itu belakang kenapa ada tulisan gharib lagi, Pak? Gharib. Nah, ini juga ternyata kaitannya sama ilmu hadis. Ya. Jadi ceritanya begini. Hadis itu kalau dilihat dari jalur periwayatannya berapa orang? Ya, maka bisa dibagi 2. Ada yang namanya mutawatir, ada yang namanya ahad. Kalau mutawatir itu berarti yang diriwayatkan, terus gampangnya kata Ibnu Hajar 10 ke atas. Jadi sahabat yang diriwayatkan minimal berapa? 10. Tabiinnya 10. Tabiut tabiin 10 minimal itu. Baru hadis tersebut bisa disebut mutawatir. Jadi yang ikut pengajian Nabi minimal 10 dan semuanya meriwayatkan. Itu ya, mutawatir. Nah, adapun kalau nggak sampai 10, maka disebut hadis ahad. Baik, hadis ahad ini ditolak sama Mu'tazilah. Ditolak, termasuk Asy'ariyah. Ya, kalau di Indonesia ya Hizbut Tahrir yang menolak dengan tegas hadis-hadis ahad yang bicara soal akidah. Ya, padahal hadis itu 95% ahad. Artinya yang meriwayatkan dari sahabat nggak sampai 10, di bawah 10. Maka dibagilah jadi 3. Ada yang namanya masyhur. Masyhur itu berarti yang diriwayatkan 3 sampai 9. Ini namanya hadis masyhur. Berarti hadisnya udah populer. Ya, tapi nggak sampai 10. Yang kedua, aziz. Yang diriwayatkan 2 orang. Jadi misalkan Abu Hurairah sama Aisyah, sahabat yang lain nggak ada yang diriwayatkan, Pak. Berarti hadis tersebut disebut apa? Hadis yang aziz. Aziz artinya jarang. Aziz itu artinya jarang. Nah, kalau cuma 1 sahabat namanya gharib. Itu cuma 1. Jadi kalau Imam Tirmidzi di sini untuk muhakkiknya atau pengkoreksi naskahnya bilang gharib, berarti maksudnya hadis ini yang diriwayatkan cuma 1 sahabat doang, Pak. Siapa di sini yang di atas tadi? Abu Umamah. Cuma Abu Umamah doang. Ini sahabat Nabi yang lain ngaji, kok gak riwayatin? Begitu ya.
Kenapa cuma satu orang dua? Seperti itu. Ini menandakan bahwa para sahabat punya alasan sendiri kenapa mereka meriwayatkan, kenapa mereka enggak. Jadi kita tolong jangan menuntut semua sahabat harus meriwayatkan hadis, Pak ya. Gitu. Kan yang pengajiannya Rasul kan banyak orang. Nah, maksud cuma satu sahabat, ya bisa jadi ini bukan waktu pengajian dapatnya hadis. Siapa tahu pas lagi ketemu sama Rasul ngomong berdua, akhirnya ya cuma Abu Umamah. Yang jelas kita semuanya yakin semua sahabat Nabi itu udul, semua sahabat Nabi itu orang-orang yang adil, nggak bakal berbohong. Itu kata kuncinya. Walaupun satu orang nggak apa-apa. Dan para sahabat punya alasan sendiri-sendiri kenapa meriwayatkan hadis, kenapa enggak. Itu ya. Sehingga mereka jangan kita paksa harus semua meriwayatkan, enggak. Makanya di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan kisah dari Zubair bin Awam. Jadi bodyguardnya Nabi itu kan udah hampir 23 tahun. Nah, hadisnya cuma dua Pak. 2 atau 3 begitu doangnya. Ya ini 23 tahun kok gak nyatet apa gimana begitu ya. Ceritanya pada waktu itu anaknya nanya, ya. Jadi anaknya nih, Abdullah bin Zubair nanya, "Pak, Bapak kan udah jadi bodyguardnya Nabi lama. Abu Hurairah itu loh cuma ngaji 2 tahun, hadisnya 2.500 Pak. Lah Bapak 23 tahun loh. Pak, hadis cuma 3 ini. Apalannya yang jeblok apa gimana Pak gitu ya." Nah, akhirnya pada waktu itu Zubair bin Awam menjawab, "Bukan begitu nah. Bapak ini bukan orang yang malas ibaratnya belajar atau bukan. Tapi Bapak dengar Rasulullah SAW bersabda, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani berbohong atas namaku, maka siap-siap ya untuk masuk neraka. Dan Bapak ini takut banget kalau menyampaikan hadis salah seluruh aja Bapak kepikiran. Makanya Bapak mending hati-hati kalau yakin yang diriwayatkan, kalau enggak usah sekalian. Makanya Bapak yakin mantap cuma 3 hadis, ya udah itu doang. Ya, sisanya takut Bapak kalau keliru sehuruf 2 huruf, Bapak tambahin wawu, Bapak tambahin alif, nanti udah jadi masalah. Jadi ya logis ya, bisa diterima. Sedangkan Abu Hurairah juga begitu. Nah, kamu kan baru ngaji sebentar kok hadisnya banyak begitu. Ya saya kan sama Nabi mau dapat doa khusus. Doa apa itu? Waktu kalian semuanya lagi pada sibuk jualan di pasar, yang lagi pada nguli, yang lagi apa? Waktu itu saya nemuin Rasul di masjid bilang gini, ayo ada nggak yang mau saya kasih ilmu hadis yang banyak? Waktu itu aku datang Rasul, saya siap. Gitu. Baik, bentangkan jubahmu. Ya, Rasul kemudian begini, ngasih isyarat. Dan banyak buat kamu. Kata Abu Hurairah, sejak saat itu saya ngapal hadis selalu nyangkut. Makanya Abu Hurairah itu masuk Islam abad tahun ke-8 Hijriah. Rasul Bapak tahun 10. Berarti berapa tahun? 2 tahun ketemu Nabi. Tapi Abu Hurairah hadisnya paling banyak. Tapi Abu Hurairah bilang, sebenarnya ada yang lebih banyak ketimbang saya. Karena dia punya duit, dia punya kitab, nyatet dia, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Anaknya Amr bin As itu sebenarnya rajin nyatet kok. Dan hadisnya lebih banyak ketimbang saya. Tapi saya, dia cuma catatannya yang banyak. Pas catatannya hilang, hafalannya ikut banyak yang hilang. Itu yang bikin dia yang kalah sama hadis saya. Sedangkan saya tiap malam membagi malam jadi 3. Sulusul anam, sulusul usoli, sulusul udakirul hadis. Ya, sepertiga buat tidur, sepertiga buat sholat, sepertiga buat ngapalin hadis. Itu yang bikin beda. Kalau Amr bin As karena merasa punya catatan, aman, nggak usah diulang-ulang juga masih utuh gitu ya. Ternyata hilang hafalannya. Apa begitu catatannya hilang, hafalannya ikut hilang. Sama kayak sekarang. Ya, Ustaz dari rumah udah nyiapin materi pakai flash disk. Sampai di jalan flash disk jatuh, sampai tempat bingung tolak apa yang mau diomongkan itu gitu ya. Ilmunya hilang karena ilmunya dalam flash disk. Seperti yang sudah saya kisahkan beberapa waktu yang lalu, juga diriwayatkan dari Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya La yuqalul ilmu illa idza dakhala ma'as sahibil hammam.
Ilmu belum bisa dianggap ilmu sampai bisa dibawa keluar masuk kamar mandi. Padahal kan harusnya ilmu itu kan nggak boleh disebut di kamar mandi gitu ya. Tapi kalau udah boleh keluar masuk kamar mandi, maksudnya udah di dalam otak, gitu ya. Itu baru disebut ilmu, Pak. Kalau belum masuk dalam otak, berarti belum bisa disebut ilmu. Ya, jadi kita di rumah punya kitab banyak banget. Udah pintar apa belum? Ya, kalau belum masuk otak, belum pintar, Pak. Ya, sampai ilmu yang ada di kitab itu semuanya masuk otak. Makanya dikisahkan oleh beberapa muridnya Al-Ghazali bahwa suatu ketika Imam Ghazali itu biasanya kalau kemanapun pergi itu bawa kafilah isinya tumpukan kitab. Sampai suatu ketika Al-Ghazali ini dirampok. Ya, serahkan hartamu. Al-Ghazali dengan polos menjawab, tolong jangan, ini semuanya adalah benda paling berharga yang saya punya, gitu. Serahkan semuanya. Rampoknya mereka peduli. Ayo ambil semua. Pasti periksa kitab semua isinya, Pak. Rampoknya yang bingung, diambil jadi pinter nggak ya? Seperti itu. Akhirnya pada waktu itu rampoknya ini kemudian apa? Orang isinya nggak ada duitnya, semuanya kitab mau dipakai apa ya? Ya, tolong Pak, jangan ambil Pak, itu ilmu saya Pak ada di situ. Kemudian si rampok itu bilang, ya Pak, al ilmu fis sudur, walaisa fis sutur. Ilmu itu dalam dada, bukan di dalam kertas. Sejak saat itulah Al-Ghazali mulai mikir, iya ya, ini kalau sampai kitab itu bakar, saya jadi orang promo nih, begitu ya. Akhirnya dari situlah Al-Ghazali langsung menghafalkan semua kitab yang ada. Gitu. Jadi memang hafalan mereka itu sangat canggih. Bahkan Ibnu Taimiyah itu beliau di dalam sejarah nulis kitab Minhajus Sunnah itu ada 7 jilid per jilid 600 halaman. Ya, 7 jilid per jilid 600 halaman. Tahu? Itu bantah kitabnya orang Syiah, tapi cuma modal hafal. Tapi ketika dicek, bisa kita pastikan 98% sahih, cocok. Kok bisa gitu ya? Ibnu Taimiyah juga ngakui, mungkin kalau ada yang keliru saya minta maaf, karena saya kitabnya orang Syiah tersebut saya pernah baca cuma 3 kali, 4 kali. Tapi setelah dicek di kitab aslinya, udah benar semua. Kalau begitu ya, jadi dulu ulama kita ini hatinya bersih, kesehariannya juga bersih, maka mereka ilmu itu nyerapnya gampang banget. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, beliau pernah belanja di pasar Baghdad. Pada waktu itu beliau melihat sebuah kitab, oh bagus nih, bagus, masya Allah luar biasa. Nah, waktu itu penjualnya bilang, Pak, kalau cuma mau baca doang nggak usah dilihat-lihat, gitu ya. Seperti itu. Oh iya Pak, sudah saya kembalikan. Dibeli nggak? Ngapain saya beli Pak? Udah hafal saya. Gitu ya. Nggak jadi beli Pak. Tanya ya. Nah di sini kembali lagi kepada hadis ini. Jadi Allah ya akan memberikan rahmat dan ampunan. Malaikat akan mendoakan, penduduk langit bumi akan mendoakan, termasuk semut, termasuk ikan paus, semuanya akan mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Kenapa? Sebab selama ilmu itu masih diajarkan, berarti bumi ini masih tetap akan lahir orang-orang baik. Selama masih ada orang mau mengajar, selama masih ada orang yang mau belajar, bumi ini akan tetap baik-baik saja, terkhusus ilmu Quran. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, la yazalun nasu bi khairin ma ta'allama wildan al-Quran. Ya, mata'ala wildan Al-Quran. Jadi umat Islam akan tetap baik-baik saja selama anak-anak kecil masih mau ngaji Al-Quran. Jadi paling tidak ilmu Quran yang paling penting. Kalau masih ada yang mau ngaji, dunia masih baik-baik saja. Ya, pokoknya kalau masih ada ulama yang menyampaikan kebenaran, maka bumi ini akan tetap terjaga ya dan akan tetap baik. Seperti itu ya. Baik di situ ya. Yang nomor 3 ada tulisannya Pak Sahih Sunan Tirmidzi. Berarti tadi ya, yang versi udah diulik oleh Syekh Albani ya. Kalau versi asli kan Sunan Tirmidzi doang ya. Nah kalau sudah dikasih Sahih depannya berarti sudah tulisan Syekh Albani. Wa huwa fi Sahih Targhib. Kitab Targhib itu tulisannya Ibnu Munzir. Setelah diulik Albani jadinya Sahih Targhib. Ya ada juga berarti Dhaif Targhib ada. Jadi di bulan 2 yang Sahih sama yang Dhaif. Wa bainal hasiratain itu fatil asraf.
Ya, adapun yang berada di antara dua kurung ini Pak, tulisan gorib ini Pak, tulisan gorib ini ya. Nah ini wama bainal hasrotain, apa yang berada di antara dua kurung min tuhfatil asrof, itu berasal dari kitab Tuhfatul Asrof fi ma'rifatil atrof, tulisannya Al-Imam Al-Mizzi, gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi beda. Oh, betul. Nanti saya pesan aja. Ya. Cuman kan yang apa terjemahnya sama. Oh, terjemahannya sama. Iya. Oh, berarti beda cetakan ya? Beda cetakan ya. Betul. Berarti yang diterjemah itu mungkin dari sini ya. Dari sini, kalau yang ada di situ berarti versi paling baru mungkin ya, sehingga mungkin terjemahannya berbeda. Di sini ada tulisan berasal dari kitab Tuhfatul Asrof. Jadi Tuhfatul Asrof ini juga jenis kitab Pak. Jadi ada dulu kitab-kitab itu yang modelnya adalah atrof. Atrof itu yang ujungnya dua Pak. Jadi hadis yang awalnya inna, nah, semua yang awalnya inna. Jadi nggak peduli bab apa, pokoknya awalnya inna. Ya, ada hadis yang awalnya wallahi, wow, gitu ya, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, nanti insya Allah saya menyesuaikan saja nanti secepatnya untuk membeli kitabnya, biar kita bisa samakan. Ya. Baik. Kemudian wafi haditsin akhar, di dalam hadis yang lain, satu lagi mungkin hadis. Ya. Fadlul alim alal abid kafadlil qamar lailatul badri ala sa'iril kawakibi. Ya, kelebihan seorang yang berilmu dibanding yang banyak ibadah abid, kafadli seperti kelebihan qamar. Apa qamar? Rembulan lailatul badri pada malam purnama, ala sa'iril kawakib dibandingkan semua bintang. Ya, bintang itu segede-gedenya tetap kalah sama bulan purnama. Wa innal ulama, kalau habis inna apa tadi? Wa innal ulama warasatul anbiya, tapi habis a-nya harus u. Kalau kana u dulu baru a gitu ya. Jadi kana sama inna ini lawan. Kalau donna a. Jadi kana inna donna, tiga itu ya. Itu semuanya punya teman sendiri-sendiri makanya kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, donna wa akhwatuha. Nah di sini wa innal ulama'a warasatul anbiya'i, dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Jadi pewaris para nabi itu bukan habaib. Ya, pewaris nabi siapa? Ulama, bukan habaib. Nabi tidak pernah sedikit pun membanggakan nasab. Ya, bahkan beliau dengan tegas menyatakan apa? Wa man qatta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa ya amalnya dikit, amalnya lamban, ya nasab gak akan bisa mempercepat amal. Gitu ya. Jadi memang nasab itu dalam Islam qit'atullah, itu hanya sepotong daging aja. Gak ada kaitannya sama sekali dengan nasib orang di akhirat. Jadi pewaris ulama, pewaris nabi itu adalah para ulama. Makin banyak ilmunya berarti dia makin gede warisannya, gitu ya. Makin gede ilmunya, makin gede warisannya dari Rasulullah. Ya, wa innal anbiya'a lam yurathu dinaran wala dirhaman, wa innama warathu al-ilma, faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafirin. Ya, dan sesungguhnya wa innal anbiya dibaca aiu habis inna, wa innal anbiya lam yuwarithu boleh, lam yurasu boleh, lam yurithu juga boleh. Ini artinya sama aja Pak ya, karena asal katanya ini, asal katanya ya, warosa yarithu. Ini asal katanya warosa yarithu, artinya mendapat warisan. Nah, orang Arab itu kalau ingin merubah
warisan. Kalau ngasih warisan, nah itu harus dirubah Pak, pakai yang namanya fa'ala di tasdid tengahnya atau af'ala. Jadi bisa berubah jadi warrotha atau tambahin alif depannya. Ini sebut rotha. Nah ini kalau sudah fa'ala bentuk sininya yufa'ilu, warrotha yuwar itu kalau dari sini. Kalau dibaca aurotha yurithu. Nah di sini maka kalimatnya bisa dibaca wa innal anbiya'a lam yuwarrithu. Para anbiya, para nabi itu tidak mewariskan, tidak ngasih warisan dinaron wala dirhaman. Tidak berupa duit dinar maupun dirham. Wa innama warrathu al-ilma. Tapi mereka itu mewariskan apa? Ilmu. Faman akhadha bihi, maka siapa yang mengambil ilmu, akhadha bihaddin wafir, dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak dari warisannya Nabi. Makanya para habaib kalau nggak mau belajar sunnah-sunnah Rasul, ya maka mereka itu nggak ada turunan-turunannya Nabi, Pak. Ya, nggak ada sedikit pun turunan-turunannya Nabi. Apalagi kalau di Indonesia, ya Allah, saya kalau dengerin para habaib udah cerita khurafat begitu Pak ya. Jadi saya dengerin Habib Bahar itu cerita ayahnya Syekh Abdul Qadir As-Sekar itu katanya sholat subuh itu sujud 40 hari. Jadi sujud itu ketika sujud dia ternyata hilang dari dunia, ya, dan ternyata baru assalamualaikum gitu Pak. Itu setelah 40 hari. Seperti itu, percaya ya seperti itu Pak. Ya, itu saya lihat ada yang komen begini. Ya Allah, bapak saya nggak bisa gerak saja itu langsung saya bawa ke rumah sakit. Nah ini bapaknya 40 hari diem kaku kok, nggak dibawa ke rumah sakit, itu stroke Mas katanya begitu ya. Ya, ya kita nggak mungkin lah agama Islam ini mengajarkan kita khurafat-khurafat semacam itu, gitu ya. Ada lagi kalau saya membaca atau dengar dari kalimatnya Umar Al-Hafidh ya, Habib Umar Hafidh itu ya. Itu sering kali cerita begitu. Jadi banyak wali itu yang mengubah diri jadi binatang. Banyak wali di Yaman itu merubah diri jadi binatang. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kisah-kisah seperti itu terus diungkap-ungkapkan, diceritakan begitu. Tapi hadisnya enggak. Nah, yang seperti ini padahal warisan Nabi itu apa? Hadis begitu. Makanya dulu para ulama menyampaikan, kata Ibnu Jauzi, saya itu pengalaman gabung sama orang sufi itu udah puluhan tahun. Bahkan saya sudah ikuti tirakatnya. Seperti itu. Tahukah kalian kenapa orang-orang sufi itu lebih senang cerita karomah dan khurafat ketimbang ngaji? Karena mereka nggak hafal. Mereka ayat rumus sunnah. Karena mereka itu suruh ngapalin hadis, nyari hadis, ngumpulin hadis. Itu keberatan. Akhirnya mereka pilih jalan pintas untuk tenar. Pakailah cerita-cerita khurafat, ya, alhamdulillah. Jadi kita akan menjadi pewaris Nabi kalau kita dapat ilmu, ya, walaupun kita tidak mungkin berasal dari Fatimah binti Rasulillah, tapi kita tetap akan menjadi bagian dari keluarga Nabi asalkan kita ikut menyebarkan ilmunya, ya. Yang minimal kita kalau mendapatkan satu sunnah Rasulullah, ayo sampaikan. Ya, jadi ada sebuah pernyataan yang sangat luar biasa, menarik bagi saya ini ya, dari Imam Az-Zuhri ya. Beliau menyampaikan seperti ini Pak, man 'allama sunnatan fa huwa khairun min ibadati mi'ataini sanah. Siapa yang mengajarkan satu sunnah itu lebih utama daripada ibadah 200 tahun. Ya. Jadi Imam Az-Zuhri menyampaikan bahwa barang siapa yang beribadah mengajarkan satu saja sunnah, maka itu lebih utama daripada ibadah 200 tahun ya, 200 tahun. Nah, kesimpulan dari mana 200 tahun itu tentunya juga tidak asal seperti itu ya, tidak asal ngomong, tapi juga benar-benar ada sandarannya gitu ya. Sebab orang kalau seandainya mengamalkan sunnah yang kita ajarkan, maka itu kemungkinan nanti akan diamalkan lagi ya. Ta'limus sunnah afdalu min ibadati mi'atai sana. Mengajarkan sunnah
itu lebih utama daripada ibadah 200 tahun. Dikutip dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, tulisan Al-Imam As-Sabuni. Ya, As-Sabuni ini adalah gurunya Imam Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak. Ya, Al-Qabilu. Baik, kedua mungkin ini saja barangkali yang kita bahas kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Jadi intinya memang mungkin kita bahasnya agak ngalor ngidul, Pak, tapi mudah-mudahan nanti kita dapat. Intinya gini, kita ini hanya ingin kita ini merasakan lezatnya ibadah. Yang pertama mungkin lezatnya ilmu dulu. Gimana caranya biar kita ngaji itu yang semangat, juga rela berkorban, juga menikmati proses ngaji, ya, sehingga nanti kita benar-benar suatu saat kita mendapatkan ilmu itu luar biasa. Kita itu Pak bisa baca Quran aja Pak, itu di hari tua pasti bahagia Pak. Orang tua itu bingung. Orang kalau sudah sepuh dan tua tahun itu kalau nggak bisa baca Quran itu bingung. Ya, bahkan mungkin kadang-kadang orang itu sampai batin kok nggak mati-mati ya saya tulis sampai begitu Pak. Saking bingung kan. Tapi kalau kita ini bisa baca Quran, itu tuh kayak masih ada senangnya hidup di dunia, minimal begitu, ya. Tapi kalau sudah nggak ada yang bisa kita lakukan, keburu masa tua datang, saat itulah kita mungkin akan merasakan benar-benar hari tua mau ngapa ya, seperti itu. So, hari tua mau mancing Pak, gitu ya? Ya kan nggak mungkin juga. Ya kalau masih muda mancing masih setrek, nah, kalau tua kan stroke ya, nggak setrek begitu, udah nggak bisa. Ya makanya kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, karena ahlul Madinah idza balagul arba'in akbaru 'alal masajid, akbaru 'alal masajid. Jadi para penduduk Madinah dulu kalau sudah berumur 40 tahun, mereka itu udah pasti rajin banget ke masjid, udah pokoknya jadi penghuni tetapnya masjid. Udah umur 40 tahun. Baik, hai rumah wabarakatuh. Mungkin demikian barangkali kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan barangkali terkait masalah kita itu atau mungkin kosakata yang belum tahu, insyaallah di kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum wa syakarakum.